Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pama Pratiwi HR. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Untuk membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi jenis lainnya dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada komunikasi antar pribadi tersebut. Menurut Mulyana, ciri-ciri komunikasi antar pribadi adalah: 1. Pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Kedua, pihak yang berkomunikasi mengirim pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun nonverbal. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Barnlund. 1. Terjadinya secara spontan. Kedua, tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur. Ketiga, terjadi secara kebetulan. Keempat, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan. Kelima, bisa terjadi sambil lalu. Dapat dipahami bahwa dalam komunikasi antar pribadi, dengan adanya unsur kedekatan akan membangun komunikasi yang terjadi secara spontan. Biasanya komunikasi ini terjadi secara kebetulan. Karena sudah saling kenal dan saling mengetahui, maka pembicaraan secara kebetulan itu berjalan dengan penuh kedekatan. Ciri-ciri komunikasi antar menurut Randorn. 1. Dilaksanakan atas dorongan berbagai faktor. Kedua, mengakibatkan dampak yang disengaja atau tidak disengaja. Ketiga, kerap kali berbalas-balas. Keempat, berlangsung paling sedikit 2 orang. Kelima, berlangsung dalam suasana bebas, bervariasi, dan berpengaruh. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut De Vito. Pertama, keterbukaan. Kedua, empati. Ketiga, dukungan. Keempat, perasaan positif. Kelima, kesamaan. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Roger. Pertama, arus pesan cenderung 2 arah. Kedua, konteks komunikasi tatap muka. Ketiga, tingkat umpan balik tinggi. Keempat, kemampuan untuk mengatasi tingkat selektif sangat tinggi. Kelima, kecepatan untuk menjangkau tingkat sasaran sangat lamban. Keenam, efek yang terjadi diantaranya berubah sikap. Nah, tujuan komunikasi antar pribadi. Pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Kedua, mengetahui dunia luar. Ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Keempat, mengubah sikap dan perilaku. Kelima, bermain dan mencari hiburan. Keenam, membantu. Apa sih membantu itu? Nah, psikiater, psikolog, dan ahli terapi adalah contoh profesi yang memanfaatkan komunikasi antar pribadi untuk membantu orang lain. Selanjutnya, hambatan komunikasi antar pribadi. Ada berbagai macam hambatan yang ketika melakukan komunikasi yang disampaikan Musa Hubeish dan kawan-kawan, yaitu: 1. Hambatan dari pengirim pesan. Hal ini terjadi karena pesan yang disampaikan tidak lengkap. Kedua, hambatan dalam penyandian. Sandi bisa juga diartikan sebagai bahasa. Ketika komunikasi yang digunakan menggunakan simbol, bahasa, gestur yang tidak mudah dimengerti lingkungan, tentu akan mempengaruhi komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Ketiga, komunikan. Seringkali komunikan tidak langsung memberi tanggapan dengan alasan tidak mempercayai komunikator atau prasangka yang berlebihan, sehingga komunikasi hanya dilakukan oleh komunikator. Keempat, feedback. Umpan balik yang diberikan tidak serta-merta, bukan karena tidak percaya, namun terkadang komunikan telat memberikan jawaban karena beberapa kendala, karena komunikan dan komunikator tidak berada dalam satu ruang dan waktu, atau bisa jadi komunikan dan komunikator tidak sedang dalam kesehatan yang baik. Strategi menanggulangi hambatan komunikasi antar pribadi. 1. Rasa saling percaya antara dua pihak. Kedua, komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila situasi dan kondisi setempat tidak ada gangguan antara komunikan
dan komunikator. Komunikator harus memberikan pesan atau berita secara jelas. Seseorang komunikator harus memperhatikan kemampuan komunikan, apakah komunikan bisa menerima pesan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kelima, komunikasi harus menggunakan alat atau media yang sudah biasa digunakan oleh umum. Karena menggunakan media yang tidak sewajarnya akan menghambat proses komunikasi. Komunikasi dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menyebutkan komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Al-Quran memberikan kata kunci yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syaukani misalnya mengartikan kata kunci al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan Al-Quran untuk berkomunikasi ialah Al-Qaul. Dari Al-Qaul ini, Jalaluddin Rahmat menguraikan prinsip qaulan sadidan, yakni kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik. Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar komunikasi sepakat dengan para psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, menghambat kerjasama, menghambat toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Quran menyebutkan komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Nah, dalam Quran surah Al-Rahman ayat 1-4 yang terjemahnya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Dan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir Al-Quran menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah prasyarat untuk kebesaran, kebaikan, kemaslahatan, dan amal. Apabila ingin sukses dalam karir, ingin memperbaiki masyarakat, maka kita harus menyebarkan pesan yang benar. Dengan perkataan lain, masyarakat menjadi rusak apabila isi pesan komunikasi tidak benar. Apabila isi pesan komunikasi tidak benar, apabila orang menyembunyikan kebenarannya karena takut menghadapi establishment atau rezim yang menegakkan sistemnya di atas penipuan atau penutupan kebenaran menurut Al-Quran, tidak akan bertahan lama. Terus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa surga. Nah, kesimpulannya, komunikasi antar pribadi, interpersonal communication adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi. Nah, kesimpulannya itu, komunikasi antar pribadi, interpersonal communication adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Nah, ciri-cirinya, tujuannya kan sudah disebutkan tadi sebelumnya. Nah, mohon maaf banget, seharusnya kan minimal 15 menit penyampaiannya, tapi karena materi kita sedikit dan semuanya sudah dijelaskan, jadi kayaknya ini nggak bakal nyampe 15 menit. Jadi mohon maaf banget ya sebesar-besarnya. Nah, kalau misalnya ada yang salah ataupun kurang-kurang kata-katanya, atau pokoknya yang bikin video ini jelek banget, pokoknya maaf banget. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.